Karena pengisian dana kas kecilnya yaitu setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kelas calon akuntan. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang kas kecil atau petty cash. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Nah, di sini apa sih itu kas kecil? Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Kemudian, tujuan kas kecil menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Kemudian, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Selanjutnya, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang terakhir yaitu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Metode pencatatan kas kecil itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu metode impres atau sistem dana tetap. Dan yang kedua yaitu metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Nah, apa sih metode impres atau sistem dana tetap? Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Kemudian, untuk metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap, metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Mari kita bahas soal tentang kas kecil dari kedua metode ini dan kita bisa melihat perbedaannya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan soal. Nah, di sini bisa kita baca. Pada awal Maret 2021, manajer keuangan kelas calon akuntan Saudara Mulyana Herlambang membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk sebesar 2 juta rupiah yang akan diisi kembali pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Nah, di sini adapun transaksi selama bulan Maret 2021 adalah sebagai berikut. Oke, di sini kita akan masukkan transaksi ini ke dalam kas kecil, teman-teman. Yaitu ada metode impres dan ada metode fluktuasi. Jadi kita bisa membedakan dari kedua metode tersebut. Oke, langsung saja kita masukkan. Transaksi yang pertama yaitu 1 Maret dilakukan pembentukan dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi di sini kita akan jurnal, teman-teman. Untuk metode impres, kita menjurnalnya yaitu kas kecil terhadap kas sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal untuk metode fluktuasi sama ya teman-teman, yaitu kas kecil terhadap kas sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu 3 Maret membeli materai dan perangko sebesar Rp300.000. Nah, jadi di sini untuk metode impres, di sini tidak kita jurnal, teman-teman. Kemudian untuk metode fluktuasi yaitu beban materai terhadap kas kecil
sebesar Rp300.000. Untuk metode impress di sini kita buat tidak di jurnal. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 9 Maret membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp650.000. Nah, di sini untuk metode impress ini tidak di jurnal lagi ya, teman-teman. Kemudian untuk metode fluktuasi di sini jurnalnya itu beban perbaikan kendaraan terhadap kas kecil sebesar Rp650.000. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya, tanggal 12 Maret membeli bahan bakar minyak sebesar Rp375.000. 12 Maret. Untuk metode impress ini juga tidak di jurnal, teman-teman. Kemudian untuk metode fluktuasi yaitu beban bahan bakar terhadap kas kecil sebesar Rp375.000. Kreditnya sama. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 15 Maret pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini terjadi pengisian kembali, teman-teman. 15 Maret. Di sini jurnalnya yaitu untuk metode impress jurnalnya yaitu macam-macam beban terhadap kas. Kemudian untuk metode fluktuasi yaitu kas kecil terhadap kas. Nah, untuk nominalnya, metode fluktuasi yaitu sebesar Rp2.000.000. Sisi kreditnya sama. Sedangkan untuk metode impress, nominalnya yaitu kita dapatkan dari sini, teman-teman. 300 ini. Kita tambahkan dengan 650 ini. Kemudian kita tambahkan dengan 375. Nominalnya yaitu Rp1.325.000. Nah, inilah perbedaan antara metode impress dan fluktuasi, teman-teman, yaitu pada saat melakukan pengisian kembali. Nah, di sini terjadi perbedaan. Begitupun pada saat terjadi transaksi untuk metode impress di sini tidak di jurnal, sedangkan untuk metode fluktuasi setiap pengeluaran di sini dibuat jurnalnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Transaksi tanggal 18 Maret membayar beban perbaikan gedung sebesar Rp850.000. Untuk metode impress di sini tidak di jurnal. Kemudian untuk metode fluktuasi yaitu beban perbaikan gedung terhadap kas kecil sebesar Rp850.000. Begitupun sisi kreditnya. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 24 Maret membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Untuk metode impress lagi-lagi tidak di jurnal. Kemudian untuk metode fluktuasi jurnalnya yaitu perlengkapan terhadap kas kecil sebesar Rp450.000. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya, tanggal 1 April pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini terjadi pengisian kembali ya. Karena pengisian dana kas kecilnya yaitu setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya, teman-teman. Untuk metode impress jurnalnya yaitu macam-macam beban terhadap kas. Kemudian untuk metode fluktuasi yaitu kas kecil terhadap kas. Nah, untuk metode fluktuasinya nominalnya Rp2.000.000. Nah, untuk nominal Rp2.000.000 ini tidak mesti nominalnya Rp2.000.000. Bisa saja kurang, bisa juga lebih, teman-teman, tergantung dengan kebijakan perusahaan.
Oke, di sini untuk metode impress nominalnya yaitu yang ini 850.000 ini kita tambahkan dengan 450.000 yaitu Rp1.300.000. Nah, oke teman-teman, jadi itulah perbedaan antara metode impress dan metode fluktuasi. Sampai di sini teman-teman sudah paham belum? Oke, kalau teman-teman belum paham, kita bisa masuk ke sheet ketiga, yaitu di sini kita membuat pembukuannya, teman-teman. Di sini sudah saya buat yaitu keterangan. Di sini ada pembentukan kas kecil sampai dengan transaksi semuanya. Kemudian di sini ada metode impress dan metode fluktuasi. Nah, di sini langsung saja kita masukkan ya, teman-teman. Untuk pembentukan kas kecil, di sini tanggal 1 Maret. Kemudian untuk metode fluktuasinya sama, Rp2 juta. Selanjutnya 3 Maret, pembelian materai dan perangko sebesar Rp300.000. Nah, di sini kita masukkan di sampingnya ya, teman-teman. Minus Rp300.000. Di sini sama minus Rp300.000. Selanjutnya 9 Maret membayar beban perbaikan Rp650.000 minus Rp650.000. Ini sama Rp650.000. Selanjutnya membeli bensin, solar dan minyak. Di sini Rp375.000. Kemudian pengisian kembali kas kecil 15 Maret. Ini untuk metode impress yaitu sebesar ini ya, teman-teman. 300.000 ditambah dengan 650.000 tambah dengan 375.000 yaitu 1.325.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi yaitu Rp2 juta. Kemudian membayar beban perbaikan gedung di sini sebesar Rp850.000. Rp850.000. Di sini sama Rp850.000. Kemudian membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Kemudian pengisian kembali kas kecil tanggal 1 April. Nah, untuk metode impress ini nominalnya yaitu Rp850.000 ditambah dengan Rp450.000 yaitu Rp1.300.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi yaitu Rp2 juta. Nah, di sini tinggal kita hitung saldonya, teman-teman. Untuk menghitung saldo metode impress, di sini pasti nominalnya Rp2 juta ya, teman-teman. Sedangkan untuk metode fluktuasi kita hitung dengan cara ini. Kita tambahkan dengan ini. Kita tambahkan semua ya, teman-teman. Maka untuk metode fluktuasi saldo akhirnya yaitu Rp3.375.000. Nah, disinilah perbedaannya untuk metode impress dan metode fluktuasi. Untuk metode impress di sini saldonya tetap sebesar Rp2 juta. Sedangkan untuk metode fluktuasi setiap akhirnya itu berbeda-beda, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itulah penjelasan tentang kas kecil, metode impress dan metode fluktuasi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk saksikan video seputaran akuntansi lainnya, itu ada di playlist YouTube video saya. Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video. Sekian video sekali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.